Baik, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. KM, mana KM-nya? Sok pimpin doa dulu ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pelajaran hari ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ini kelas 7A gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semuanya? Masih semangat? Masih ya, karena masih pagi kita harus semangat. Di sini sudah sarapan semua? Sudah ya, jadi kita sudah siap untuk belajar. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua hari ini. Baik, hadir semua hari ini. Terima kasih. Baik, kita mulai kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama itu ketika Bapak berbicara, kalian harus mendengar. Kalau misalnya kita sedang berdiskusi nanti, jangan sibuk sendiri ya. Jadi harus dia memperhatikan yang di depan atau yang sedang berdiskusi nanti. Jangan main HP. HP-nya disimpan semua? Sudah ya? Sudah disimpan semua HP-nya ya? Baik. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi nantinya peserta didik diharapkan mampu menganalisis ragam bahasa ya. Baik itu konkret, kalimat perincian ya, dan majas personifikasi yang dibaca ya. Jadi materi hari ini adalah ragam bahasa dari teks deskripsi. Oke, kita mengulas pertemuan pada minggu lalu. Di sini yang masih ingat tentang teks deskripsi siapa? Cum, yang masih ingat? KM, masih ingat teks deskripsi itu apa? Suatu penggambaran suatu objek ataupun benda ataupun orang. Oke, beri tepuk tangan. Jadi benar ya, teks deskripsi itu adalah teks yang berguna untuk menggambarkan ya, menjelaskan baik itu benda, objek ataupun orang ya. Jadi nantinya kita itu akan mendeskripsikan baik itu objek, benda ya ataupun orang ya. Jadi nantinya tokoh idola kalau misalnya orang. Kalian di sini punya tokoh idola? Punya ya, semuanya punya tokoh idola. Jadi bisa dideskripsikan nantinya ya. Itu mungkin seputar dari teks deskripsi ya. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas ragam bahasa apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi ya. Sudah pernah mendengar apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa ada yang pernah mendengar? Belum, ragam bahasa. Berarti di sini belum ada yang tahu tentang bahasa-bahasa yang digunakan di dalam sebuah teks deskripsi. Belum ya? Nah, jadi hari ini akan kita pelajari bersama ya. Tadi pertanyaan pemantik, apakah kalian mengetahui ragam bahasa? Jadi belum di sini ya. Ragam bahasa apa saja yang digunakan dalam teks deskripsi? Jadi di sini belum ya. Oke, mungkin kita mulai ice breaking terlebih dahulu boleh, biar kalian lebih fokus lagi ya, supaya bisa siap untuk belajar hari ini. Semuanya boleh berdiri? Oke ya, berdiri, ayo berdiri. Kalau misalnya Bapak bilang 1, berarti tepuk tangan satu kali. Kalau misalnya Bapak bilang 2, kalian tepuk paha. Kalau misalnya Bapak bilang 3,
kalian tepuk kosong kayak gini, tepuk kosong. Nah, ya. Tahu tepuk kosong? Ya. Oke, kita mulai ya. Paham ya semuanya ya? Yang di belakang paham ya? Oke. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Bagus fokusnya ya. 3. Ternyata kalian memang benar-benar masih fokus ya dan siap untuk belajar. Baik. Oke, tadi kalian belum mengetahui ragam bahasa ya. Jadi ragam bahasa itu adalah sebuah bahasa yang digunakan dalam sebuah teks deskripsi ya. Atau ketika kita akan mendeskripsikan sesuatu, kita harus mengetahui ragam bahasa apa saja yang akan digunakan supaya nantinya kita dapat mudah ya mendeskripsikan sesuatu ya. Yang pertama, ragam bahasa dari teks deskripsi ada apa saja? Ada apa dulu? Kata konkret. Kata konkret itu apa kira-kira? Kata yang mudah diserap oleh panca indera manusia. Kira-kira panca indera manusia ada apa saja? Telinga, penglihatan, penciuman, pengucapan, untuk apa meraba ya, mendengarkan. Kayak ada 5 ya untuk panca indera ya. Jadi kata-kata yang bisa diserap oleh panca indera manusia, berarti yang bisa dirasakan ya. Kira-kira kalau misalnya seperti di contoh meja, kita bisa merasakannya ya melalui kulit ya, kita raba gitu. Kita bisa lihat bentuknya. Oh, bentuknya persegi panjang. Ya, warnanya putih ya. Jadi itu nantinya bisa dideskripsikan. Kita bisa merasakannya gitu. Meja itu seperti apa? Rumah itu seperti apa, buku itu bentuknya seperti apa dan warnanya apa gitu. Oke, cukup. Ini adalah contoh dari kata konkret ya. Kata konkret ya. Mana yang menunjukkan kata konkret, kira-kira yang mana? Yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Ya, rumah bisa ya. Kita bisa melihatnya. Bulunya hitam, gelap dan lebat bisa ya. Kita rasakan, kita lihat ya. Ini kira-kira hewan apa? Kucing atau apa? Kucing makan cacing. Kucing atau tikus? Kucing atau tikus? Kucing ya. Tapi kok kucing sukanya makan cacing dan serangga? Kira-kira apa? Yaudahlah, entah itu kucing, entah itu musang, entah itu tikus ya. Yang pada intinya ini adalah contoh dari kata-kata konkret ya. Jadi bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Oke ya, ini mungkin ada di buku paket. Nah, bandingkan 2 gambar berikut ini. Kalau menurut kalian gambar 1 itu gimana? Hanya menjelaskan secara kue itu enak. Iya, mana kita tahu enaknya dari mana. Tetapi dengan kita menambahkan atau menggunakan kalimat perincian, jadi kue balok itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit dan isiannya coklat, akan lumer di mulutnya, manisnya juga pas. Kira-kira itulah ya yang dikatakan kalimat perincian. Jadi kita bisa tahu ya, kue balok itu enaknya karena apa? Karena manisnya, apa lembutnya gitu ya. Jadi dijelaskan dengan rinci, dengan detail gitu ya, dengan kalimat perincian. Jadi kita tahu gitu. Bapak meminta kalian duduknya secara berkelompok, boleh? Boleh ya, satu kelompok ada 6 sampai 7 orang. Kira-kira mau pembagian kelompoknya gimana? Berhitung? Biar dicampur-campur? Boleh ya? Bisa ya? Gak apa-apa ya. Sudah duduk berkelompok? Sudah ya? Ya. Untuk sekarang
Bapak mengubah cara belajarnya ini berkelompok ya. Ini kelompok 1 akan Bapak bagikan LKPD ya. Yang ini. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 5. Sok gak apa-apa, sok gini. Oke. Bisa ya? Ya, bisa perhatikan ya, mohon perhatiannya ya. Bisa ya? Oke, semuanya sudah mendapatkan LKPD? Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Oke. Di sini ada identitas ya. Silakan kalian cantumkan anggota kelompoknya ya. Silakan namanya ditulis semua di bagian A ya, identitas ya. Kemudian ada bagian B, tujuan pembelajaran. Yang C ada petunjuk ya. Ada petunjuk. Jadi di anggota kelompok kalian boleh mencantumkan nama-nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya. Kalian boleh mencantumkan anggota kelompoknya masing-masing, silakan ditulis ya. Kemudian di sini ada sebuah contoh dari teks deskripsi ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Ini apa, gambar apa kira-kira? Pohon beringin ya. Ini adalah contoh teks deskripsi dari pohon beringin ya. Dan di halaman berikutnya ada soalnya ya. Jadi kalian akan menganalisis sebuah teks deskripsi ya. Jadi yang dianalisis apanya kira-kira? Yang dianalisis apanya? Ragam bahasanya ya. Jadi ada apa saja ragam bahasa itu? Tadi 1 kata konkret, 2 kata perincian, 3 majas personifikasi. Jadi silakan kalian cari ketiga ragam bahasa tersebut lalu tuliskan di sini ya, di LKPD. Paham? Silakan kerjakan secara berkelompok. Bisa dimulai dari sekarang ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Bisa ya? Oke, mohon perhatiannya ya. Silakan berdiskusi tapi jangan berisik ya. Sok ya. Ditulis di sini, jangan di buku. Langsung ditulis di sini aja ya. Sok cari. Yuk berdiskusi bisa. Ada yang susah? Bisa ya semuanya ya. Dibantu rekan-rekannya ya. Silakan dibantu rekan-rekannya. Yang majas yang Pokoknya yang mengubah. Yang nomor 1 kata konkret ya. Kata konkret itu yang konkret ya, mencari ya kira-kira yang mana ya yang mengubah. Yang apa?
yang mudah diserap oleh panca indera manusia. Kira-kira yang mana? Baik ya. Sudah ya semuanya ya. Oke. Bapak meminta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Yok, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kelompok satu yang mana? 2, 3, 4, 5. Rada ke sini, Neng. Rada ke sini. Tuh, sini. Kelompok 5 rada. Enggak apa-apa. Oke ya, jadi setiap perwakilan kelompok ya, Bapak minta untuk ke depan memaparkan hasil diskusinya ya. Oke, perhatikan kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Oke, untuk kelompok 1, tuliskan kata-kata konkret yang terdapat dalam teks deskripsi yang berjudul Pohon Beringin. Kira-kira kata konkretnya ada apa saja di teks LKPD ini? Yang mana kira-kira kata konkret? Sok buka jawaban langsung. Permukaan kulitnya yang kasar, rumputnya hijau, tumbuh subur, memberikan kontrak yang indah. Terus Itu ya. Jadi pohon beringin tumbuh besar di tengah Taman Kota Lumajang, Jawa Timur setinggi 20 meter. Menghiasi tepi danau. Itu kata konkret yang telah dianalisis oleh kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 sampai 5 sama atau tidak kira-kira? Tidak. Coba kelompok 3 kayak gimana yang jawaban nomor 1? Yo. pohon beringin, danau, Terus. matahari, rumput, burung, ranting. Oke ya. Terima kasih kelompok 3. Jadi kelompok 3 ini cuma menuliskan ya. Menuliskan kata-katanya saja gitu ya. Tetapi yang benar itu harus dijelaskan ya kata-kata konkretnya kira-kira menggambarkan apa ya. Jadi yang benar masih kelompok 1, oke? Ya tidak apa-apa ya, nanti diperbaiki ya. Coba yang nomor 2 ya. Soal nomor 2. Ya. Oke, itu dari kelompok 2 ya. Ada yang sama atau berbeda jawabannya? Yang kelompok 1. Manfaat pohon beringin yang rindang membuat tanaman ini sering ditanam sebagai peneduh di halaman rumah atau tempat, dan juga manfaatnya obat dan akar gantungnya sebagai obat flu, radang, amandel, nyeri sendi, dan memar. Sementara daunnya dimanfaatkan sebagai obat flu, bioskrisi, batuk, malaria, dan demam pada anak. Baik ya, yang kelompok 1 berbeda ya dengan kelompok 2 ya. Jadi kalimat perincian itu yang benar ada di paragraf ketiga ya. Jadi pemanfaatan dari pohon beringin kira-kira buat apa saja ya. Kayak tidak masalah ya, nanti diperbaiki lagi ya. Kayak yang nomor 3, soal nomor 3. Coba dari yang kelompok 5. Dari yang kelompok 5 dulu, yang nomor 3 kira-kira Daun, akar, ranting, burung pipit, batang pohon beringin. yang nomor 3. Daun-daun pohon beringin berwarna hijau tua, lebih dan mengkiap seakan-akan dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat. Setiap ijazah angin berembus, daun-daun itu bergerak lembut seperti tangan-tangan kecil yang melambai kepada siapa saja yang melihatnya.
Oke, jadi majas personifikasinya tadi ya ada yang berbeda, ada yang berbeda. Tadi daun-daun pohon beringin berwarna hijau tua, lebat dan mengkilap seakan-akan dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat. Kira-kira ada yang sama tidak? Hah? Itu kan majas personifikasi gitu ya, dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat gitu ya, mengkilap. Jadi yang benar itu jawabannya yang nomor 3. Jadi dipoles oleh tangan-tangan yang tak terlihat, itu kan seolah-olah hidup ya. Gaya bahasanya hidup, mohon maaf ya. Ada lagi majas personifikasinya selain itu dari kelompok 1? Daun itu bergerak. Tangan kecil melambai kepada siapa saja yang melihatnya. Silakan, terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok ya yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Untuk yang masih salah ya, ada yang masih salah, nanti bisa kita perbaiki lagi ya. Tadi teks yang kita pelajari yang berjudul pohon. Nah, kira-kira tadi jawaban yang benarnya gimana? Kata-kata konkret ya. Kata-kata konkret itu kan yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia ya. Nah, yang benar itu adalah sebuah pohon beringin tumbuh besar di tengah-tengah taman kota Lumajang, Jawa Timur setinggi 20 meter, menghiasi tepi danau gitu kan. Itu kan seolah-olah kita bisa merasakan ya, melihatnya gitu ya, melihat pohon beringin yang besar di tengah-tengah taman kota. Kota mana ini? Lumajang ya. Untuk kata-kata atau kalimat perinciannya yang ada di dalam teks deskripsi pohon beringin yang mana? Kata-kata perinciannya yang pada paragraf ke-3 ya. Jadi saat ini pemanfaatannya sudah berkembang menjadi obat dan akar gantungnya digunakan sebagai obat gitu ya. Jadi kan itu kan dirincikan ya dari manfaatnya ya. Manfaat pohon beringin itu ternyata dapat digunakan sebagai obat dari mulai pilek ya, demam untuk anak, mungkin batuk ya, di sini sudah dijelaskan tadi. Nah, yang ketiga ya, majas personifikasi atau yang mengubah benda mati jadi hidup ya. Tadi ya, batangnya yang besar sebesar drum minyak ya. Jadi kan batang pohon beringin itu besar ya, sebesar drum minyaknya, itu kan jadi hidup ya. Batang pohon kok seolah-olah seperti drum minyak gitu kan. Kemudian daun-daun itu bergerak lembut seperti tangan-tangan kecil yang melambai ke siapa saja yang melihatnya ya. Nah, ini kan kalian tadi untuk majas personifikasi jelas ya. Tadi menganalisis yang ini. Kemudian ada apa lagi kira-kira majas personifikasi tadi yang kita bahas? Ada lagi tidak? Ada lagi tidak selain batang apa sebesar drum minyak ya, daun-daunnya seolah-olah melambai ke arah kita, terus ada seakan-akan dipoles oleh tangan-tangan tak terlihat, jadi daunnya terlihat mengkilap gitu. Dipoles seolah-olah kita bisa melihatnya ya gitu ya, jadi oleh tangan-tangan yang tak terlihat gitu, jadi bagus dipoles. Oke ya, untuk kegiatan diskusi kita ini membahas tentang teks deskripsi gitu, tentang pohon beringin gitu ya. Tadi kalian sudah melakukan presentasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke ya, jadi tidak, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke
materi kita ulas ya. Tadi kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, jadi menganalisis ragam bahasa yang ada pada LKPD ya. Nah, kita ulas lagi ya sedikit ya tentang materi yang hari ini kita bahas ya. Tadi kata konkret berarti apa kira-kira? Kata yang mudah diserap oleh panca indera manusia. Kemudian kalimat perincian yang bagaimana tadi? Ya? Kalimat perincian yang bagaimana tadi? Kalimat yang menjelaskan bagian sampai kecil-kecilnya gitu. Terus ada apa lagi? Majas personifikasi yang bagaimana? Majas personifikasi ya, majas yang mengubah benda mati menjadi karena tidak ada pertanyaan, kita refleksikan ya pembelajaran hari ini ya. Apakah materi yang dijelaskan oleh guru dapat dimengerti? Dapat. Oke. Apakah LKPD yang digunakan oleh guru jelas petunjuknya? Jelas. Jelas ya. Kemudian apakah pelaksanaan pembelajaran hari ini dapat memberikan semangat pada siswa? Kalian semangat? Oke ya. Kalau misalnya begitu, oh, ini ada sebuah apa namanya? Emoji ya, emoticon ya. Ada empat emoji ya. Bapak bilang 1, 2, 3 refleksikan pembelajaran hari ini. Kalian kalau yang happy kayak gini, kalau yang sedih, kalau yang tunduh, yang ngantuk, kalau yang ngantuk seperti ini, kalau yang marah seperti ini ya. Oke, refleksikan pembelajaran hari ini. Ya, yang marah, yang sedih ada yang sedih, yang ngantuk ada, yang marah ada yang marah. Ada ya, tidak ada yang marah ya. Hampir semuanya ini menyenangkan ya. Betul? Menyenangkan tidak kira-kira belajar dengan Bapak? Menyenangkan. Oke ya. Jika seperti itu, sebentar. Kalian duduknya seperti biasa lagi ya, seperti biasa lagi gitu, ke tempat masing-masing gitu, seperti biasa duduknya, seperti biasa dulu. Ini kalian melihat gambar, Oke, untuk sekarang kalian akan melakukan tes sumatif ya, atau penilaian akhir ya. Tadi kan sudah membahas kita ya, membahas ragam bahasa. Nah, sekarang kalian akan melakukan tes sumatif. Bagaimana tes sumatifnya? Dengan cara kalian mendeskripsikan pohon yang ada di depan sini ya, dengan ketiga ragam bahasa. Kira-kira deskripsikan ciri-ciri pohonnya, warnanya ya. Kan untuk tes sumatif boleh kalian deskripsikan pohon yang ada di depan sini ya. Silakan. Ini tugasnya individu ya, bukan kelompok lagi. Silakan kalian deskripsikan pohon di depan dengan menggunakan ragam bahasa yang tadi. Yo. Deskripsikan ya, dibuat teks deskripsi. Kira-kira pohon itu bagaimana? Bentuknya, warnanya ya. Gunakan majas personifikasi biar nantinya seolah-olah hidup pohonnya. Silakan ya, kita melakukan penilaian akhir ya, tes sumatif ya, setelah pembelajaran yang tadi dilakukan ya. Silakan ya, ini tugasnya individu ya, nanti Bapak nilai ya. Ke Bapak boleh ya, yang sudah
Sudah ya? Sudah ya? Oke, baik ya, yang sudah ya. Baik ya, tes sumatif telah kita laksanakan. Semoga ini menjadi bekal kalian ya untuk materi ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pamflet ya. Jadi kita akan menilai pamflet ya, baik yang visual ya maupun yang dicetak langsung. Untuk pertemuan minggu depan ya atau pertemuan berikutnya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Silakan kalian cari ya berbagai jenis teks deskripsi yang lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.